Selamat hari Minggu. Hari ini kita akan beribadah IHMPT dalam minggu ini. Sebelumnya, mari bangkit berdiri dan menyanyikan Mars Teruna GPIB. Sebelum kita masuk ke ibadah, mari kita menenangkan hati dan pikiran dan kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Teman-teman, sekarang kita akan memuji Tuhan dengan cara menyanyikan lagu Kidung Jemaat 33, Suaramu Ku Dengar. Suaramu ku dengar, memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Aku datanglah, Tuhan, padamu, dalam darah-Mu kudus, sucikan diriku. Kendatiku lemah, tenaga Kau beri, Kau hapus aib dosaku, hidupku pun bersih. Aku datanglah, Tuhan, padamu, dalam darah-Mu kudus, sucikan diriku. Kau panggil diriku, supaya ku kena iman harapan yang teguh dan kasih-Mu kekal. Aku datanglah, Tuhan, padamu, dalam darah-Mu kudus, sucikan diriku. Kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh dapat kembali beribadah di IHMPT hari ini. Walaupun secara virtual Tuhan, Kau pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dan biarlah ibadah ini boleh dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu saja. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selamat pagi adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Ergon nih. Bagi kita yang kenal Kak Ergon, kita udah
Setahun kira-kira ya nggak bertemu ya. Nah, bersyukur pada hari Minggu ini Kak Ergon bisa menyapa adik-adik dan adik-adik bisa melihat Kak Ergon dalam pemberitaan firman dan ibadah pada hari Minggu ini. Nah, Kak Ergon percaya adik-adik sekarang sudah pegang Alkitab ya. Kita sudah pegang Alkitabnya. Nah, Kak Ergon minta adik-adik untuk buka Alkitabnya, persiapkan bacanya dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-9. Dibuka. Kisah Para Rasul yang ke-9 ayat 1 sampai ke-12. Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 1 sampai 12. Kalau sudah, biarkan Alkitab kita terbuka, kita buka hati dan pikiran kita untuk dikuasai oleh Roh Kudus, kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih. Pada pagi hari ini Tuhan tetap mau menyapa kami, adik-adik layan teruna. Ya Tuhan, saat ini hati kami siap. Kami rindu untuk dikuasai oleh firman Tuhan. Kami rindu Tuhan berfirman dan berkata-kata kepada kami, adik-adik layan. Sehingga firman-Mu itu mampu untuk membentuk karakter kami, para teruna. Supaya kami pun tetap setia di jalan Tuhan dan tetap setia melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Berbicaralah ya Allah, kami semua anak-anak teruna-Mu sudah siap untuk mendengarkan firman. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai ke-12. Kak Ergon akan bacakan untuk kita semua. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat." Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan dan kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Demikianlah firman Tuhan, yang firman Tuhan ini dapat menjadi suluh bagi setiap jalan dalam kehidupan kita. Terpujilah Kristus, haleluya. Nah adik-adik, kalau tadi adik-adik baca, ternyata Paulus membaptis ulang. Pertama-tama Paulus membaptis ulang. Nah, konsep baptisan ulang dipakai di beberapa gereja untuk menyatakan bahwa kalau ada baptisan yang tidak sesuai, sehingga mereka harus dibaptis ulang pada saat ini. Nah, tapi tampaknya yang saat ini baptisan ulang dengan yang dulu itu beda. Baptisan ulang yang dilakukan sekarang dengan apa yang dilakukan oleh Paulus itu berbeda. Kalau sekarang orang menganggap bahwa kita harus baptis ulang karena kita dulu dipercik lah, kurang air lah, harus diselam lah. Tidak demikian. Di dalam Alkitab dikatakan bahwa orang perlu dibaptis ulang karena pada waktu itu baptisan yang digunakan adalah baptisan Yohanes. Bukan tentang airnya, bukan tentang banyaknya air yang digunakan, bukan tentang selam, bukan tentang apa, tetapi Paulus katakan bahwa apa yang dilakukan oleh Yohanes itu adalah
Baptisan orang yang bertobat. Dari dia yang berdosa, lalu bertobat dibaptis oleh Yohanes. Tetapi baptisan Paulus berbeda. Baptisan Paulus berbeda. Apa yang dikatakan oleh Paulus? Bukan Paulus menyombongkan diri, tetapi adalah baptisan yang benar bagi Paulus adalah baptisan di dalam Yesus Kristus. Harus di dalam Yesus Kristuslah seseorang dibaptis. Nah, kalau saat ini kita katakan bahwa di gereja kita baptisannya nggak sah karena airnya kurang atau caranya salah, Alkitab tidak mempermasalahkan tentang cara membaptis, tetapi adalah apa yang dipersoalkan ketika baptisan itu tidak mengatasnamakan Yesus. Toh waktu adik-adik dulu dibaptis atau Ergon dan semua orang yang dibaptis kan disebutkan dalam nama Anak, dalam nama Bapa, dalam nama Roh Kudus. Dan penyebutan itulah yang membuat baptisan menjadi sah. Bagi semua orang Kristen disebutkan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, maka baptisan itu menjadi sah. Bukan baptisan itu sah karena air yang digunakan seperti apa dan sebagainya. Kita baru saja membaca bukan? Bahwa baptisan yang sah adalah waktu kita membaptiskannya di dalam Yesus. Oleh sebab itu, adik-adik, tidak perlu lagi saat ini dilakukan baptisan ulang. Karena semua gereja, bahkan juga GPIB, menggunakan baptisan dalam nama Bapa dan Putra atau Yesus Kristus dan juga Roh Kudus. Itu yang pertama Ergon mau sampaikan kepada adik-adik. Dan yang kedua adalah yang mau kita pelajari dari firman Tuhan ini. Mari kita lihat kehidupan pelayanan Paulus. Adik-adik, seringkali orang menganggap bahwa pelayanan pemberitaan Injil itu harus sekali dikatakan lalu itu sangat berpengaruh. Orang menganggap bahwa mukjizat itu menjadi sangat penting. Mukjizat menjadi sangat penting dalam pemberitaan Injil. Tetapi kita lihat bahwa Paulus ada di sana bahkan 2 tahun. Pada ayat yang ke-8 dikatakan selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah-rumah ibadat. Selama 3 bulan dia terus memberitakan Injil. Dan hal ini dilakukannya, dia mengajar di namanya kuliah Tiranus. Ergon juga tidak tahu, Ergon cari tahu seperti apa itu kuliah Tiranus, di mana tempatnya, tapi ternyata tidak ada yang bisa menjelaskan seperti apa kuliah Tiranus, di mana kuliah Tiranus. Tapi yang jelas adalah Paulus punya kemampuan untuk memberitakan Injil melalui kuliah-kuliah. Kuliah-kuliah mungkin saat ini sekolah-sekolah. Dan dia melakukannya selama 2 tahun lamanya. Sehingga hampir semua orang penduduk Asia mendengar tentang siapa itu Tuhan. Baik Yahudi atau juga orang Yunani. Nah, yang kita mau pelajari dari kehidupan pelayanan Paulus adalah sifat konsistensi dari kehidupan pelayanan Paulus. Bayangkan saja kalau kita hanya fokus pada ayat yang ke-11 dan 12. Oleh Paulus, Allah mengadakan mukjizat yang luar biasa, bahkan membawa sapu tangan dan kain dipakai oleh Paulus, diletakkan kepada orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka, dan keluar roh jahat. Kalau kita hanya fokus pada mukjizat-mukjizat, wah tampaknya luar biasa ya Paulus bisa melakukan mukjizat, bahkan sapu tangannya Paulus saja dibawa ke orang lain, dan orang lain bisa menjadi sembuh. Kalau kita hanya berfokus pada mukjizat itu, kita sama saja mau menjadi pelayan yang instan. Kita memberitahu sesuatu kepada orang, lalu orang lain berubah. Tampaknya itu mustahil saat ini kita lakukan. Tidak mungkin, mungkin saja sih, tapi kemungkinannya sangat kecil kalau kita bilang kita memberitakan Injil sekali, lalu orang percaya. Bahkan Paulus saja yang dengan penuh dengan mukjizat itu harus 2 tahun loh adik-adik untuk terus memberitakan firman kepada banyak orang. Nah, itu yang kita pelajari dari kehidupan pelayanan Paulus. Bahwa dia secara konsisten. Konsisten artinya melakukan secara terus-menerus. Dengan pola yang sama atau hal-hal yang dilakukan itu sama. Itulah yang dilakukan oleh Paulus. Supaya dia bisa memberitakan firman Tuhan kepada banyak orang. Bahkan semua orang menjadi percaya. Nah, adik-adik yang sama dikasih oleh Tuhan, kita mungkin berpikir, bagaimana ya caranya supaya saya bisa memberitakan firman selayaknya Paulus? Sehingga Ergon pun gak punya mukjizat. Ergon pun kalau punya sapu tangan ya jadi sapu tangan kotor. Gak bisa digunakan untuk membuat mukjizat selayaknya Paulus.
Bahkan hampir semua pendeta tidak punya yang namanya mukjizat-mukjizat itu dan tidak bisa melakukan mukjizat-mukjizat itu. Tetapi apa yang bisa sama-sama kita lakukan, baik pendeta, majelis, ataupun jemaat, bahkan juga adik-adik, apa yang kita bisa lakukan adalah melakukan sesuatu yang baik secara konsisten. Mungkin butuh waktu yang lama adik-adik. Adik-adik harus konsisten kalau memberitakan kebaikan kepada orang lain. Konsisten dilakukan terus-menerus. Kalau ada kita beritahu kepada teman kita, itu nggak benar, itu nggak benar. Nggak mungkin sekali, itu nggak benar. Oh iya, teman langsung berubah pikiran. Pasti membutuhkan konsistensi. Dan konsistensi itu juga diperlihatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Khususnya ketika adik-adik sekarang terus ada di rumah untuk belajar. Semua kegiatan dilaksanakan di rumah. Apapun yang kita lakukan, kita harus berada di rumah pada masa-masa saat ini. Nah, pertanyaannya adalah, hal apa yang kita bisa lakukan di tengah-tengah rumah atau kita sebut sebagai keluarga? Apa yang kita bisa lakukan bagi keluarga secara konsisten? Secara konsisten kita lakukan terus-menerus. Adik-adik yang sama dikasihi oleh Tuhan, kalau kita ada di rumah, yang pertama harus kita ingat adalah bahwa kita bukan satu-satunya orang yang ada di rumah. Ada orang lain yang juga mempunyai hak dan juga kewajiban. Dan kita pun di rumah mempunyai hak dan juga kewajiban. Yang mungkin orang tua selalu memberitahu, lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Dan kita sebagai anak yang mau taat kepada Tuhan melalui kehidupan di tengah keluarga untuk mendatangkan kedamaian khususnya. Kedamaian, kesejahteraan ke dalam keluarga, kita perlu melakukan hal-hal yang bersifat konsisten. Hal-hal baik yang terus-menerus bisa kita lakukan. Karena kalau kita tidak lakukan konsisten, sama saja bohong. Kalau kita belajar, kita wajib belajar konsisten. Kalau kita makan pun kita harus konsisten kan? Makan 3 kali sehari, minum dan sebagainya macamnya. Konsisten itu yang membuat kita bertahan. Begitupun juga dengan kita adik-adik layan. Ketika kita mau menyatakan bagaimana cara saya memberitakan Injil, kita memang tidak bisa menjadi seperti Paulus yang secara total mukjizat ada dalam dirinya, tetapi kita bisa melakukan sama seperti Paulus dengan cara konsisten. Bagaimana konsisten berada di rumah? Adik-adik, kerjakanlah hal-hal yang baik yang bisa kita lakukan dalam rumah. Salah satunya adalah ketaatan kita pada orang tua. Secara konsisten kita bisa memberitakan Injil. Secara konsisten kita bisa menyebarkan Injil melalui kehidupan kita di rumah. Tapi bagaimana mungkin kita bilang kita mau menjadi pelayan Tuhan, kita memberitakan Injil di rumah, sementara kita sendiri tidak membawa kedamaian. Sementara kita sendiri inginnya memberontak di dalam keluarga. Kita merasa papa, mama, atau juga adik atau kakak tidak mengerti kita, lalu kita melakukan pemberontakan. Itulah bahayanya kalau kita tidak secara konsisten melakukan hal yang baik. Oleh karena itu, adik-adik yang sama dikasihi oleh Tuhan, kita semua yang telah mendapatkan mandat dari Tuhan untuk memberitakan Injil selayaknya Paulus, marilah kita beritakan Injil secara konsisten dengan terus melakukan hal-hal yang baik secara konsisten di rumah. Kalau kita membantu orang tua di rumah, lakukanlah itu secara konsisten. Kalau kita belajar di rumah, lakukanlah itu secara konsisten. Dan pasti, percayalah, Allah akan membuat konsistensimu, apa yang kau kerjakan baik, itu menjadi berkat bagi orang lain. Bukan supaya orang lain menjadi percaya kepada Kristus, tetapi supaya orang yang sudah percaya kepada Kristus menumbuhkan imannya melalui pemberitaan Injil yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam rumah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebelum amin, Kak Ergon akan meminta kepada adik-adik nanti untuk melakukan sebuah aktivitas. Apa aktivitasnya? Aktivitasnya adalah Kak Ergon minta adik-adik memvideokan 1 kali saja. Adik-adik memvideokan selama 10 detik sampai 15 detik. Hal-hal konsisten, hal-hal baik apa yang adik-adik lakukan konsisten di rumah. Hal-hal baik apa yang adik-adik lakukan konsisten selama di rumah. Kalau adik-adik nggak usah buat-buat, mentang-mentang mau ditampilkan, mau dikirim videonya lalu nyapu. Padahal nyapu saat itu doang.
nggak dilakukan secara konsisten. Tetapi coba cari satu hal yang adik-adik lakukan baik dan itu konsisten. Mungkin hampir setiap hari adik-adik lakukan dan itu adalah kebaikan. Dan bagi Kairgon, kebaikan itu adalah cara adik-adik untuk memberitakan Injil. Selamat memberitakan Injil adik-adik. Selamat juga untuk mempersiapkan video 10-15 detik. Dan dikirim kepada kakak Layan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu terhadap kami semua sampai pada hari ini. Kau begitu baik sehingga berkat-Mu nyata dalam kehidupan kami. Pada rangkaian doa syafaat ini, kami mau berdoa untuk Ketua Majelis Jemaat GPIB Cinere, Ibu Pendeta Betty Kailola Nahomori, beserta Bapak Pendeta Niko Kailola. Lalu berkati kakak-kakak yang telah disidi pada tanggal 27 September 2020. Biarlah mereka semakin bertumbuh di dalam iman terhadap Yesus Kristus. Berkati juga untuk penderita COVID-19 agar bisa sembuh dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Berkati juga tim medis yang menjaga para penderita COVID-19 agar para penderita bisa sehat lagi. Dan juga berikan kami kesehatan. Doa ini akan kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Teman-teman dapat mempersiapkan handphone untuk OVO, Dana, dan GoPay untuk memberikan persembahan. Karena kita akan memakaikan kode QR. Teman-teman, sambil kita memberikan persembahan, kita dapat menyanyi dari lagu Gita Bakti Not 79 Beri Padanya. Beri padanya segenap hatimu, beri padanya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan berkati persembahan ini, kiranya persembahan ini berguna untuk bisa memperluas kerajaan-Mu atau bisa membeli gereja baru dan memperluasnya. Amin. Teman-teman, kita sudah menyelesaikan IHMPT pada hari ini. Semoga firman Tuhan yang kami sudah dengar akan tetap kita dapat lakukan di kegiatan kami sehari-hari. Sekarang kami akan menyanyikan lagu pengutusan Gita Bakti 107. Ikutlah Tuhan dalam terang. Lakukan firman-Nya segenap waktu, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di terang, Kau punya berjalan di dalam terang, dan Ia pun Tuhanmu, ikutlah Tuhan dalam terang, teguhkan hatimu, setia, tulus dan benar, amalkan kasih-Mu. Berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di dalam terang. Ikutlah Tuhan dalam terang, berdoalah tetap di dalam kuasa Roh Kudus,
Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk ibadah ini, terima kasih untuk nyanyian yang boleh kami sama-sama nyanyikan di dalam hati dan melalui mulut kami. Kami telah mendengar firman Tuhan, dan kami siap untuk diutus menjadi saksi Kristus memberitakan Injil, khususnya di tengah-tengah keluarga kami. Tapi kami tidak bisa tanpa pertolongan Tuhan. Oleh karena itu kami memohon berkat dari Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, pengasihan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, senantiasa memberkati, menyertai pelayanan penginjilan kita semua, dari kemarin akan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati adik-adik. Terima kasih banyak. Selamat hari Minggu. Oke, sekian pada IHMPT hari ini. Sampai jumpa dengan IHMPT selanjutnya.